Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya Beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dan minum air putih yang cukup, berjemur di pagi hari dan makan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah. Nah, jadi kali ini aku akan share cara buat suami nafsu terus. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini Beb, ini akan konten untuk para pasutri yang udah halal ya Beb ya. Nah, buat kalian yang belum punya pasangan halal ya nggak apa-apa disimak untuk sekedar biar bertambah ilmu teorinya ya Beb ya. Nah, jadi yang namanya kita sudah berumah tangga itu Beb, kita itu tidak selamanya sampai tua suami itu bisa nafsu terus gitu Beb, enggak. Jadi ada masanya suami itu nggak mood dengan bininya, alias nggak nafsu ya Beb ya. Nah, gimana sih caranya biar suami itu bisa nafsu sepanjang masa dengan istrinya? Nah, banyak yang terjadi Beb. Seorang istri itu dia itu tidak menjaga yang namanya hubungan suami istri, terutama hubungan keharmonisan keintiman ya Beb ya. Nah, itu terjadi mungkin karena istri itu sibuk gitu ya, belum lagi ngurus anak, ngurus rumah, terus merangkap wanita karir ya Beb ya. Jadi yang ada kalau udah seperti itu situasinya, suami malah terabaikan. Nah, lama kelamaan nanti suami itu udah gak nafsu lagi sama dia. Nah, makanya wajib dijaga atau dibuat biar suami itu nafsu terus sama istrinya. Nah, apa yang harus dilakukan agar suami itu nafsu terus sama bininya? Nah, yang pertama yang harus istri lakukan adalah, nah, banyak yang terjadi Beb, kalau seorang istri itu dia itu setelah dia mempunyai anak, biasanya mengenai penampilan dia itu udah nggak ngejaga lagi, beda dengan sebelum menikah di awal pacarannya Beb ya. Nah, cewek itu kalau di awal-awal pacaran gitu Beb ya, wow banget pokoknya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu perfect gitu Beb. Jadi ibaratnya lagi pacaran tuh Beb ya, jumpanya seminggu sekali. Itu wanginya itu Beb udah kemana-mana gitu ya, udah kayak kembang gitu ya Beb ya, menyerbak di mana-mana gitu ya Beb ya. Cara berpakaiannya oke, cara bermake upnya wow. Jadi membuat sang cowok itu selalu berbunga-bunga gitu Beb. Kalau pengen jumpa tuh memang selalu dinanti-nanti ya Beb ya. Nah, yang terjadi setelah menikah dan punya anak, yang tadi aku ceritain ya, wanita udah nggak ngejaga penampilannya lagi. Nah, itu salah ya Beb ya. Jadi wanita wajib menjaga penampilannya walaupun sudah punya anak. Nah, kebanyakan wanita kalau udah punya anak tuh Beb ya, kalau mandi sebentar, siram-siram, nggak pakai handuk lagi ya, pokoknya pakai baju gitu udah kering di situ aja tuh air mandinya. Nah, belum lagi nanti kalau anak pipis di bajunya, bukannya diganti bajunya ya Beb ya, masih dipakai itu juga bajunya. Nah, padahal kalau dipikir Beb, pesing kan bawa pipis anak, apalagi kalau udah sampai kering di bajunya. Misalnya nih, seharian pakai baju itu, udah dari pagi dipipisin sama anak bajunya, dipakein sampai sore, gimana nggak pesing, nggak bau tuh baju ya Beb ya. Jadi sehingga setelah suami pulang kerja sampai di rumah, yang ada yang diciumnya itu bau pesing ya Beb ya.
Yang harusnya tuh suami itu kepengen lihat yang indah-indah, yang wangi gitu ya Beb ya. Yang ada malah bau pesing. Nah, ini yang harus dirubah ya Beb ya. Nah, jadi buat kalian itu juga di saat di dalam rumah gitu, kebanyakan nih hampir rata-rata wanita itu baju kebangsaannya itu di rumah adalah baju daster. Nah, boleh sih kita pakai baju daster karena di zaman sekarang tuh kan baju daster itu kan modelnya itu kan udah modern Beb ya, udah unik-unik gitu, nggak kayak dulu ya Beb ya. Kalau kayak zaman dulu tuh ya, namanya baju daster tuh ya baju daster lurus dari atas ke bawah lurus gitu ya Beb ya. Potongannya memang daster banget gitu ya Beb ya, memang selebor gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan bisa dipilih baju dasternya Beb. Nah, jadi kalau bisa para wanita, kalau kalian ingin memilih baju daster, carilah baju daster yang modelnya kekinian dan yang terbaru ya Beb ya, yang unik gitu, baik dari segi potongan dasternya, dari coraknya ya Beb ya. Kalau perlu kalian itu beli baju daster yang warnanya itu kesukaan suami gitu. Misalnya suami kalian itu suka warna hijau, ya udah warna hijau ya dibeli Beb ya. Nah, itu kan suatu poin gitu Beb, kalau kalian memakai baju daster kesukaan suami kalian kan Beb. Jadi janganlah kalian memakai baju daster yang selebor banget, yang gak ada bentuknya ya Beb ya. Jadi menurut aku nggak boleh. Nah, jadi buat kalian saran aku ya Beb ya, kalaupun kalian di rumah itu misalnya masih punya bocil gitu Beb, terus baju kalian dikencingin, kan wajib ganti ya Beb ya. Jadi jangan sampai dipakai seharian. Nah, terus saran aku, sebelum suami itu pulang ke rumah, nah jadi kan kalau bisa siap-siap membersihkan diri, terus memandikan anak gitu ya Beb ya. Jadi setelah suami sampai di rumah, kalian tuh udah mandi, udah wangi, udah bersih, anak juga gitu, terus bajunya dan dandanannya juga udah rapi. Nah, jadi suami tuh nengoknya tuh enak gitu Beb. Dia nengok anaknya juga senyum gitu ya, happy gitu ya, karena anaknya juga udah mandi, udah harum, udah bersih gitu ya Beb ya. Jadi yang kalian mempunyai kebiasaan seperti itu dirubah ya Beb ya, karena itu salah satu untuk menimbulkan agar suami kalian itu nafsu terus dengan kalian. Bayangin ya Beb ya. Nah, makanya ya buat kalian tuh yang mana tahu ada mama gitu ya yang nggak suka dengan wewangian, nah kalian wajib memakai parfum Beb. Disemprot agak berapa kali ya, karena wewangian itu menambah penciuman suami itu biar dia itu nafsu terus sama kalian ya Beb ya. Jadi harus dipancing indera penciumannya itu Beb. Apalagi kalau misalnya kalian membeli parfum kesukaan suami, nah itu otomatis Beb ya, suami itu kalau udah deket kalian tuh pengen nafsu terus gitu, pengen terus ya Beb ya, berdoa dengan kalian. Nah, yang selanjutnya gini ya Beb, di saat kalian mau tidur, nah mungkin ada sebagian cewek di saat dia tidur dia masih memakai daster gitu Beb, atau dia memakai piyama yang panjang gitu ya Beb ya, piyama yang celananya panjang, yang ininya juga panjang ya Beb ya. Nah, itu juga harus kalian rubah Beb. Jadi cobalah kalian itu membiasakan diri setiap tidur itu memakai yang namanya lingerie. Nah, lingerie ini Beb jika kalian pakai setiap malam, nah itu membuat suami kalian itu
nafsu terus sama kalian, karena kalau itu seksi selalu di depan matanya. Nah, lingerie itu kan ada macam-macam, banyak model ya Beb ya. Dari bahannya juga macam-macam, dari bentuknya juga begitu unik-unik. Jadi pilihlah lingerie yang sesuai kebutuhan kalian gitu. Jangan membeli lingerie yang tertutup. Jadi carilah lingerie yang terbuka, biar kalian itu seksi di depan mata suami kalian ya Beb ya. Nah, itu sangat penting. Nah, jadi itu dulu konten aku. Nah, semoga kalian paham ya Beb ya. Nah, thank you.